Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Semarang. Kami percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kami ucapkan selamat tahun baru dan kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan membawa kita untuk makin mengenal Dia, mengalami kasih, kuasa, dan kemuliaannya yang disediakannya bagi kita. Puji Tuhan. Bagi Anda Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home, dan agar kita tetap terhubung maka Anda dapat mengikuti akun media sosial kami dengan cara subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan follow akun IG GMS Semarang. Jika Anda Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk kami doakan, ataupun Anda belum memiliki komunitas keluarga rohani, maka Anda dapat menghubungi kami melalui WA ke nomor 08222 30390. Bagi Anda Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau juga dengan menggunakan scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Bapak Ibu Saudara miliki. Sebelum ibadah dimulai, mari persiapkan hati dan satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu. Kami rindu untuk mengalami dan mengenal Engkau lebih lagi, khususnya di tahun yang baru ini. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami bersyukur dan kami serahkan ibadah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Engkau segala-galanya atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Saja kita bertepuk tangan bersama-sama. Hey.
Sungguh kami kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Hey. Kami memuji Kau Allah yang hidup, Engkau segalanya atas hidup kami Tuhan. Sambil angkat tangan kita nyanyikan, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Lebih lagi nyanyikan, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, biar Engkau saja yang bertata atas setiap hidup kami Tuhan. Biar hati kami mau memuji Engkau selalu Yesus. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai.
kasih yang Kau berikan, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Hanya Kau Tuhan yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa biar hidupku, haleluya, membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yesus Tuhan, haleluya. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu Tuhan, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya satu nama-Mu Tuhan, haleluya. Biar hati kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu Yesus, biar hati kami penuh dengan sembah meninggikan Engkau, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Segala pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh,
dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak bagi ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi nyanyikan segala pujian dan syukur. Haleluya. Ibu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan, haleluya, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau layak dipuji, layak disembah, Yesus Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di tahun yang baru, tahun 2021. Setelah kita melewati tahun 2020, tahun yang tidak mudah, namun bukan berarti tahun yang baru ini menjadi tahun yang lebih mudah daripada tahun yang lalu. Tapi kita meyakini anugerah penyertaan Tuhan tak pernah berkurang. Dan sepanjang tahun 2021, gereja kita mengangkat sebuah visi, yaitu The Year of Praise and Provision. Tahun pujian dan penyediaan. Meskipun 2021 juga perjalanan kita akan penuh dengan misteri, karena manusia tidak maha tahu, tapi yakinilah bahwa penyediaan yang daripada Tuhan, God's provision itu yang akan menyertai kita. Sehingga kita akan melewati segala sesuatunya dengan baik. Dan biarkan tahun ini juga menjadi komitmen kita untuk banyak memuji Dia, bersyukur, the year of praise. Oleh karena itu tahun ini juga banyak kita akan membahas ayat-ayat perikop-perikop dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur kitab yang unik karena berisi adalah ungkapan hati atau pujian manusia kepada Tuhan yang memang salah satunya banyak ditulis oleh Raja Daud dan akhirnya dikanonkan menjadi Alkitab kita. Biarkan puji-pujian selalu ada di dalam hidup kita. Nah, untuk mengawali tahun ini, saya akan memberi judul, saya akan khotbahkan satu tema ini yang penting bagi kita semua dan saya beri judul adalah Tuhan yang tidak dapat dihindari. Mari buka bersama-sama Mazmur 139 dalam Alkitab kita, nanti kita akan lihat ayat demi ayat. Mazmur 139 adalah Mazmur yang berisi hikmat, wisdom, dan pujian dan praise. Wisdom and praise
Di dalam pasal-pasal lain di sepanjang kitab Mazmur pun juga lumrah atau normal ditulis oleh penulisnya. Satu sisi ada hikmat, di sisi yang lain ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan untuk mengenal atau mengetahui Mazmur 139, kita akan lihat terlebih dahulu ayat 19 sampai ayat 22. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Untuk memahami perikop Mazmur 139 dimulai tadi dari ayat 19 dulu sampai 22. Kenapa? Karena disitulah menceritakan ketika Daud berjumpa dengan tantangan, berjumpa dengan musuh di dalam hidupnya, apa yang dia lakukan. Nah, respon yang dia lakukan adalah penting untuk kita contoh, untuk kita tiru. Sama juga seperti kita hari ini memasuki tahun yang baru. Tantangan di dalam hidup kita bisa silih berganti datang. Bisa jadi tidak lebih baik daripada tahun 2020. Meskipun kita berdoa dan berharap tentu saja anugerah Tuhan menyertai kita. Tapi sama seperti Daud ketika menghadapi musuh. Ketika menghadapi ancaman, tantangan yang mengancam hidup dan nyawanya. Dia justru mengalihkan perhatiannya hanya kepada Tuhan. Dia alihkan pandangannya daripada tantangan masalah. Dia arahkan hatinya, dia arahkan pandangan matanya. Bukan terjebak melihat masalah itu. Sehingga berputar-putar, tak tahu arah tujuan. Tapi sebaliknya, dia mengarahkan hati, imannya, mata rohaninya kepada Tuhan. Dan kita akan perhatikan ada prinsip demi prinsip yang ditulis dalam Mazmur 139. Yang akan membantu dan menolong kita menghadapi segala sesuatu ketidakpastian sepanjang tahun yang baru ini. Meskipun kita sudah merancang dengan baik, manusia harus merancang. Karena ada orang berkata, kalau kita gagal merancang, gagal merencanakan, kita berencana untuk gagal. Boleh kita merancang, harus kita merancangkan justru kehidupan keluarga kita, keuangan pekerjaan kita, kesehatan kita. Kita mau upgrade diri di bagian apa, perlu kita merancang. Tapi letakkan semua rancangan itu di bawah kaki Tuhan. Dan ketika masalah, tantangan, musuh silih berganti menghampiri hidup kita, gunakanlah prinsip yang sama seperti yang ditulis di dalam Mazmur 139. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagaimana respon pemazmur itu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berarti 139 Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Alih-alih atau daripada melihat masalah saja, lalu akhirnya imannya down, imannya lemah atau putus asa, Daud justru mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Respon yang pertama yang Daud ambil adalah dia tahu bahwa Tuhan itu mengenal pribadi Daud secara utuh. Demikian juga Tuhan kita mengenal diri kita secara utuh. Bahkan kata-kata di dalam ayat-ayat yang pertama sampai keempat dikatakan menyelidiki. Engkau mengenal, dia mengetahui, dia adalah pribadi ternyata yang aktif. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti kehidupan kita, dia mengenal. Bahkan Daud berkata ketika kita duduk berdiri, jalan berbaring, itu berbicara mengenai tindakan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang kedua bukan hanya tindakan Tuhan tahu, bahkan pikiran kita pun. Sebelum kita keluarkan menjadi tindakan Tuhan juga sudah tahu. Lalu bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Mau tindakan, duduk, berbaring, jalan, berdiri Tuhan tahu. Mau di dalam bentuk hanya baru pikiran, dia juga mengenal pikiran kita. Bahkan sebelum kita berkata sesuatu.
Dia sudah mengerti apa yang mau dikatakan di dalam hati kita lewat mulut bibir kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang mengenal pribadi kita secara utuh, secara komplit. Kalau kita mengenal seseorang atau kita dekat dengan seseorang, misalkan suami atau istri kita, pasangan kita. Atau sahabat kita mengenal kita. Bahkan sebelum kita ngomong, karena dia lihat raut wajah kita, nggak biasanya mungkin kita sedih. Atau mungkin pasangan kita kenal kita sebelum kita bicara sesuatu. Mungkin di rumah itu kita lesu, biasanya kita bersemangat, biasanya kita suka bersenda gurau. Atau bercanda dengan anggota keluarga. Bahkan sebelum kita mengungkapkan, pasangan kita sudah mengerti apa yang ada dalam hati kita. Sehingga mungkin ketika waktu-waktu itu dia tidak merepotkan kita di dalam segala urusan yang tambah membebani kita. Karena dia tahu kita sebagai pasangannya lagi berbeban berat. Mungkin dia gak cerewet waktu itu. Dia hanya duduk mendengarkan, dia hanya menguatkan kita. Bukankah luar biasa ketika ada seseorang yang mengenal kita? Bahkan jauh sebelum kita berbicara, dia sudah melakukan persis seperti yang kita inginkan di dalam hati. Nah, kalau manusia saja karena akrab, manusia saja karena dekat, punya hubungan dengan kita atau dengan seseorang, bisa memperlakukan dengan tepat. Apalagi Tuhan kita. Dia Allah yang sempurna. Manusia bisa menebak salah meskipun sudah dekat, sudah akrab. Tuhan bukan tebak-tebak berhadiah. Tuhan kita bahkan bukan hanya menebak. Dia mengerti dengan jelas. Dia mengerti sampai detail hal-hal kecil di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tertekan, ketika kita punya masalah tantangan. Seringkali kita masuk di dalam kamar doa kita. Bahkan mungkin kata-kata manusia sudah habis kita ucapkan, kita bingung mau ngomong apa lagi. Bahasa roh pun kita sudah ucapkan, kita sudah doakan, bahkan hati kita begitu tertekan. Mungkin kita gak bisa lagi ngomong pakai bahasa manusia, berkata-kata bahasa roh, mungkin waktu itu kita sedang tertekan. Kita hanya bisa meneteskan air mata. Dia pun mengerti tetesan air mata kita itu artinya apa, ada ucapan, ada kata-katanya juga. Betapa menyenangkan, betapa bangga kita seharusnya. Oleh karena itu Daud mengambil keputusan ketika ada musuh-musuh yang tadi dia ceritakan di dalam ayat 19 sampai 22. Justru dia tidak tertarik untuk melihat musuhnya menjadi sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dia lebih tertarik melihat Tuhan yang jauh lebih besar, yang lebih mengenal pribadinya. Mau tindakannya, mau perkataannya, mau pikirannya. Tuhan mengenal kita dengan ajaib, dengan luar biasa. Peganglah itu sebagai prinsip yang pertama, memasuki tahun ini. Tuhan mengenal kita secara utuh, secara komplit, secara lengkap. Dalam teknologi informasi, revolusi industri 4.0, teknologi internet, media digital berkembang luar biasa. Smartphone yang kita bawa, kita searching sesuatu yang kita inginkan, kehendaki, semuanya direcord, semuanya direkam. Bahkan kalau account yang kita sering pakai, kita cari lagu apa, kita cari produk apa, kita senang lihat berita apa, semua direcord. Dan ada AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan itu, robot itu, mempelajari tingkah laku kita. Banyak orang merasa gak nyaman, jadinya gak ada privacy. Kemana kita tahu, map kita, perjalanan kita direcord. Makan di mana dia tahu juga tuh, smartphone kita, teknologi kita. Kita cari apa, buku apa, berita apa, direcord semua. Banyak orang gak nyaman ya, memang kita harus berhati-hati juga dengan teknologi. Tapi teknologi akhirnya memudahkan kita, karena teknologi akhirnya mengenali kita. Dia bukan hanya satu arah saja, tapi dia mengenali kita. Ketika kita baca berita, dia langsung tampilkan berita-berita yang sering kita lihat. Dia munculkan gambar-gambar yang sering kita cari. Dia rekomendasikan tempat-tempat liburan, tempat-tempat makan yang sering kita kunjungi. Teknologi bahkan membantu kita karena dia mengenali kita. Saya membayangkan Tuhan kita jauh lebih hebat daripada teknologi. Teknologi mungkin bisa dimanfaatkan orang lain untuk mengganggu privasi kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara,
Kalau Tuhan mengenal kita, dia bukan menjadi orang yang mengganggu pribadi yang mengganggu kita. Justru menjadi pribadi yang menuntun, mendampingi kita. Dia lebih baik bahkan daripada teknologi informasi yang kita punya di tangan kita. Meskipun teknologi itu juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang jelek. Kita pun harus berhati-hati atau bijaksana lah menggunakannya. Tapi Tuhan kita jauh lebih baik daripada apapun termasuk teknologi itu. Lalu ayat yang kelima, Mazmur 139 kita lihat. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bahkan Tuhan mengenal kita itu dari depan dia ada menuntun, dari belakang dia melindungi, dari atas tangannya ada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kiri kanan depan belakang atas dan bawah. Dia menyertai, dia bukan Allah yang kepo saja pengen tahu urusan kita. Lalu hanya menggosip dan do nothing. Allah kita tidak seperti manusia. Dia mengenal karena dia mengasihi. Dia mengenal karena dia ingin menuntun kita di dalam perjalanan kasih karunia-Nya sepanjang tahun yang baru ini. Lalu perhatikan ayat yang ke-7. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Daud tidak tertarik melihat masalah yang besar. Dia tertarik melihat Tuhan ya, karena Tuhan mengenali dia. Respon pertama Daud. Yang kedua, Daud tahu bahwa Tuhannya tidak bisa dihindari. Bersyukurlah kita punya Tuhan, kita punya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu. Tak bisa dihindari. Daud berkata, kemana aku bisa pergi? Kalau kita lihat atau pelajari kata-kata itu, timbul dua tafsiran atau dua prediksi, dua asumsi. Yang pertama, Daud betul-betul mau lari. Daud mau kabur dari Tuhan. Gak mau lagi hidup sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia coba lari, dia coba kabur. Mungkin seperti Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita ketika masalah datang kita bersungut-sungut. Masalah datang kita menyalahkan Tuhan. Masalah datang akhirnya kita gak percaya lagi ke Tuhan. Kita berkata sudahlah gak usah ke gereja-gerejaan, gak usah pelayan-pelayanan, gak usah ke connect group, gak usah ke komunitas. Gak usah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Asumsi yang pertama, tafsiran yang pertama. Oh Daud itu coba kabur ya dari Tuhan. Sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Seperti mungkin respon dari kita. Ternyata meskipun respon kita demikian, Tuhan itu gak bisa dihindari. Dia Tuhan yang gak pernah putus asa. Dia terus mencari kita. Yesus berkata satu ketika mengajarkan perumpamaan anak bungsu dan anak sulung. Kalau kita masih ingat ceritanya. Anak bungsu dengan sengaja minta warisan, hidup berfoya-foya. Setelah habis hartanya, dia bahkan bekerja pekerjaan yang hina. Bahkan makan makanannya babi. Babi yang dianggap waktu itu hewan yang tidak clear, yang tidak clean, yang tidak bersih. Justru dia bergaul dengan babi-babi itu. Tapi perhatikan, bukankah Bapa yang penuh kasih itu menunggu untuk anak bungsu itu kembali. Mau kita seperti anak bungsu. Kita berkata sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Ini loh sakit penyakitku belum sembuh. Doaku ya belum dijawab. Janji Tuhan ya belum digenapi kok. Terobosan tak kunjung datang. Tambah masalah iya. Lalu kita berkata sudahlah aku mau menghindar saja. Itu pun Bapak Ibu Saudara Tuhan kita itu. Begitu tekun, begitu giginya dia mencari kita. Bahkan Daud berkata, aku mau kemana? Aku bisa kemana menjauhi roh-Mu? Mau ke gunung dia ada, mendaki ke langit dia ada. Mau turun di dunia orang mati, taruh tempat tidur di dunia orang mati pun. Atau kita meninggalkan Tuhan, dunia orang mati itu sesuatu yang gelap, yang jauh. Dia pikir
Gak mungkin lah Tuhan itu ada di dunia orang mati atau tidak mungkin lah Tuhan berada di kegelapan itu. Bahkan Tuhan cari di dalam kegelapan itu. Dunia orang mati bukan berarti setelah kita meninggal dunia. Itu adalah kiasan, kondisi, betul-betul kondisi kayaknya yang gak mungkin Tuhan ketemu kita di sana. Karena kalau orang sudah meninggal dunia, ya sudah terlambat. Keputusan yang dia ambil sebelum meninggal dunia itu menentukan apakah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Tapi dunia orang mati ini berbicara mengenai kiasan. Bahkan aku terbang dengan sayap fajar, mau buat kediaman di ujung laut pun di situ Tuhan ada. Sudah Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa kabur daripada kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kita dengan kasih Tuhan gak bisa dipisahkan. Saya punya pengalaman berulang kali beberapa orang anak rohani atau jemaat. Pertamanya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Antusias bergairah ikut Tuhan melayani. Dalam persimpangan jalan tertentu mereka ninggalkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan sedih gak? Sedih. Sebagai hamba Tuhan kecewa gak? Kecewa. Melihat bagaimana jemaat atau anak rohani mundur. Tapi saya meyakini kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Love never fails. Kasih itu mengerjakan. Kasih itu akan mengejar orang itu kemanapun. Dan secara ajaib, entah beberapa bulan kemudian, ada juga yang beberapa tahun setelah itu sih. Beberapa anak rohani itu jemaat itu kembali lagi. Entah di kota yang sama, entah di luar kota, entah di luar pulau. Mereka memberi kabar kepada saya. Ada yang panggil Kobernat, ada yang panggil Pastor. Mereka berkata, dulu aku terhilang, aku dulu ninggalkan Tuhan. Maaf ya maaf ya Pastor Bernard. Tapi sekarang aku sudah kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat. Bahkan orang-orang yang kita layani, ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, gak lagi ke gereja, gak lagi sungguh-sungguh pun. Kasih Tuhan mengejar orang itu. Sebelum orang itu meninggal dunia, kita berdoa orang itu berbalik kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata, kemana aku dapat pergi? Menjauhi rohmu ya Tuhan, engkau ada di sana. Gak bisa kita menghindari Tuhan. Bahkan meskipun kita memutuskan untuk menghindari Tuhan. Dia gak pernah putus asa menantikan kita kembali. Itu asumsi atau tafsiran yang pertama. Tapi tafsiran yang kedua, kemana aku dapat pergi, berbicara mengenai Daud sedang merayakan anugerah Tuhan. Dia sedang memuji, celebrate. Dia buat celebration perayaan. Bagaimana dia mengalami benar. Dia dikelilingi anugerah Tuhan. Mau aku di bawah, mau aku ke langit di puncak kehidupan. Mau aku ada di kiri di kanan. Anugerah Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Mau yang mana tafsiran kita, apapun kondisi kita. Mau hari ini kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap tak bisa dihindari. Mau kita hari ini baik-baik saja, kita pun merayakan dan bersyukur, kita pun memuji Dia. Karena anugerahnya ada di sekeliling kita. Bukankah kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan kita bangga? Dan kita bersyukur. Dia menuntun kita. Dia membawa kita di dalam kasih karunia. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Paulus. Seorang pembunuh berdarah dingin dulunya. Tak bisa menghindar juga daripada kasih Tuhan, bukan? Gideon, seorang penakut. Yang sedang menggirik gandum. Gandum harusnya diirik di lapangan luas. Supaya ketika gandum terpisah daripada kulitnya bisa terbuang. Dia mengirik malah di pemerasan anggur, tempat yang tertutup. Seorang penakut pengecut pun, seorang yang lagi sembunyi dari musuh pun tak lepas daripada kasih anugerah Tuhan pilih. Belum lagi kita berbicara mengenai Rahab. Rahab siapa? Wanita pelacur itu. Dia ada di tembok Yeriko itu sebelum dikalahkan. Kasih Tuhan pun mengubahkan hidup dia. Petrus seorang pengkhianat yang menyangkal Yesus 3 kali. Kabur padahal dia berkata, aku gak mungkin kabur. Sekali-kali aku gak mungkin mengkhianati apalagi meninggalkan engkau. Yesus berkata enggak. Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan kasih Tuhan pun mengejar Petrus. Bapak Ibu Saudara lihat, dimanapun hari ini kita berada. Memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Dimanapun kondisi kita. Biarkan anugerah kasih-Nya melingkupi kita dan menuntun kita kembali berjalan di dalam kehendak dan rencananya.
Bahkan lebih lanjut ayat 11, Daud berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Bahkan Daud berpikir, sudahlah sembunyi saja. Kegelapan atau suasana yang jauh daripada Tuhan, suasana yang penuh dengan dosa. Kegelapan dia pikir pasti Tuhan gak ada di sana. Ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Tuhan. Dan malam sering menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Tuhan kita itu loh. Dia rela, dia yang tak terjangkau, dia yang jauh di sana Maha Kudus itu. Dia menciptakan alam semesta karena dia Maha Kuasa. Rela turun, berinkarnasi menjadi manusia di dalam daging. Hanya untuk mencari kita Bapak Ibu Saudara dengan saya. Daud pikir di kegelapan pasti gak ada. Tapi kegelapan pun ditaklukkan ketika sang terang sejati, sang terang yang ajaib itu terdatang. Kegelapan itu langsung sirna. Tak ada tempat untuk kita bersembunyi dari kasih Tuhan. Meskipun kita mengeraskan hati selalu. Memang sampai pada ujungnya sebelum kita meninggal dunia. Itulah titik klimaksnya. Itulah titik akhirnya apa yang kita putuskan. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau meninggalkan Dia. Tapi sebelum waktu itu datang, sebelum maut menjemput kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita menghindar, Dia adalah Tuhan yang tak dapat dihindari. Daripada kita main petak umpet seperti mainan anak-anak waktu kita masih kecil, daripada kita sembunyi-sembunyi, seperti Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, mereka sembunyi, mereka takut karena mereka merasa telanjang. Tuhan berkata, Adam di manakah engkau? Mereka masih bisa dengar dengan jelas telapak kaki Tuhan atau suara kaki Tuhan di Taman Eden itu. Mereka bersembunyi. Daripada main petak umpet sama Tuhan, lebih baik berkata, Tuhan, aku di sini ya Tuhan. Aku lagi putus asa. Aku lagi sendirian, aku merasa gak yakin. Daripada kita main sembunyi-sembunyian sama Tuhan. Lebih baik kita berkata, Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini. Respon yang berikutnya ketika Daud menghadapi musuh tantangan yang begitu berat. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Respon Daud yang ketiga ketika dia menghadapi masalah tantangan. Dia melihat, dia mengenali dirinya sebagai pribadi yang berharga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama-sama ketika memasuki tahun ini. Mungkin tak sepi daripada tantangan dan masalah. Tapi kenali posisi kita di hadapan Tuhan. Kenali siapa diri kita. Jangan anggap remeh, jangan anggap rendah diri kita. Jangan underestimate. Karena kita melihat Daud menulis. Dia berkata, betapa ajaib kejadianku. Kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita belajar sedikit masa lalu atau masa kecil Daud. Menurut sejarah, konon Daud adalah anak yang tertolak, anak yang terbuang. Dipelajari oleh para teolog, Daud adalah anak yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki. Dia juga anak terakhir dari 8, dia 8 bersaudara, dia anak ke-8. Konon menurut ceritanya, tidak ada di dalam planning atau perencanaan ayahnya Isai dan istrinya Isai tentu saja. Atau ayah dan ibu Daud. Tapi muncullah Daud.
Banyak juga keluarga-keluarga planning cuma 2 anaknya atau 3 anaknya. Tiba-tiba karena mungkin gak jaga atau bagaimana istrinya hamil lagi anak yang terakhir. Yang meskipun tidak dalam planning. Kalau itu yang terjadi, lihat itu sebagai anugerah Tuhan. Jangan dibuang anak itu atau jangan diabaikan. Lihatlah anugerah Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia justru menjadi anak yang terbuang, anak yang tertolak. Sehingga dalam satu ayat yang lain dia berkata, meskipun ayahku dan ibuku melupakan aku. Salah satu peristiwa yang kita pasti masih ingat ketika Samuel datang mengunjungi rumah Isai itu. Seorang hamba Tuhan besar di zaman itu, seorang nabi yang dihormati. Ketika dia pergi kemana pasti orang-orang tahu. Ibarat seperti hari ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang itu mengadakan event, KKR atau kemana orang-orang banyak cari. Seperti Yesus 2000 tahun lalu juga demikian. Dan Samuel pergi mengunjungi rumah Isai karena diperintah Tuhan untuk mengurapi salah satu anaknya Isai menjadi raja. Apa yang terjadi? Masih ingatkan kita kisahnya? 7 anak semua dipanggil. Bahkan anak 1, 2, dan 3 yang perawakannya tinggi besar. Mereka punya background tentara militer, ikut dalam militernya Raja Saul. Tinggi-tinggi, besar-besar. Samuel berpikir salah satu dari mereka pasti dipilih Tuhan. Karena cocok, potongannya, perawakannya, tampangnya cocok banget. Tapi Tuhan berkata enggak. Enggak satu pun dari 7 kakak-kakaknya Daud dipilih. Sampai Samuel bingung. Samuel berkata, ada enggak anakmu 1 lagi? Dan ternyata ditemukan anaknya 1 lagi yang namanya Daud. Ada di padang rumput itu sedang menggembalakan kambing domba yang hanya 2 sampai 3 ekor saja. Dari kisah itu kita bisa mengerti bahwa memang Daud ditolak. Daud dilupakan. Daud diabaikan. Daud yang harusnya diundang karena menjadi salah satu event atau salah satu acara penting Samuel itu datang. Daud yang diabaikan pun lihat dia paham siapa diri dia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang di sekeliling kita mengabaikan kita. Orang lain dihargai, dihormati begitu ya, ketika kita datang orang itu langsung disambut dengan jabat tangan. Atau mungkin seorang membungkukkan badannya tanda menghargai, menghormati. Kita datang gak diapa-apain. Orang tua kita pun mungkin membuang kita. Ketika kita lahir langsung dititipkan kepada mungkin sanak saudaranya siapa. Gak diurus oleh orang tua kita langsung. Atau apapun itu mau digugurkan kah. Dan lain sebagainya. Kalau kita mengalami penolakan dari orang-orang. Atau dari keluarga kita. Jangan benci kepada orang tua kita. Justru doakan mereka. Karena mungkin mereka gak tahu apa yang mereka lakukan waktu-waktu itu. Atau ketika kita sudah dewasa hari ini. Tak seorang pun respect dengan kita. Padahal kita sudah jujur, kita sudah baik. Kita sudah melakukan yang tepat. Beda kalau kita lakukan kejahatan. Bagaimana orang bisa respect. Tapi kita berkata kita sudah melakukan yang baik. Orang juga tidak peduli dengan kita. Jangan dimasukkan di dalam hati kita. Ingat, kita harus lebih mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Daud berkata, aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan dalam ayat 16 dikatakan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Jauh sebelum kita waktu masih di dalam bentuk janin bertumbuh jadi bayi itu sebelum dilahirkan. Jauh sebelum itu Tuhan sudah merancang. Dan dia tahu apa yang dia akan kerjakan. Dia tulis di dalam perencanaannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah tantangan datang dalam hidup kita. Jangan underestimate diri kita. Ambil respon seperti Daud. Mengenali dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata kejadianku dahsyat dan ajaib. Memang dulu aku sempat mau digugurkan. Memang dulu aku ditolak. Aku dibuang orang gak menghargai. Gak usah dimasukkan di dalam hati. Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan menuntun kita. Tuhan menyertai kita. Karena kita adalah manusia yang berharga di hadapannya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Sehingga dari situlah kita tahu siapa diri kita. Status kita, posisi kita. Bukan sebagai anak buangan.
bukan sebagai anak haram, bukan sebagai anak yang ditolak. Tapi kita adalah anak-anak kerajaan Allah di mana Tuhan berkarya lewat hidup kita. Respon yang terakhir yang keempat dari Daud ketika menghadapi musuh-musuh. Dia tulis ayat-ayat terakhir Mazmur 139. Ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika dia berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan musuh, dia tahu Tuhan itu mengenal dia. Dia tahu Tuhan tak bisa dihindari. Dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Akhirnya dia ngambil keputusan ini. Aku mau hidup benar. Dia berkata, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Bapak ibu saudara, siapa yang lebih kenal manusia? Siapa yang kenal diri kita selain diri kita sendiri? Dan terlebih lagi yang lebih mengenal kita dengan dalam adalah pribadi Tuhan. Bahkan kita pun kadangkala tidak bisa kenali diri kita secara detail. Karena Alkitab berkata hati manusia itu licik. Kita itu bisa merasa benar menurut versi kita. Apalagi di zaman yang semakin berubah, zaman modern ini. Kalau ditanya siapa yang paling benar, atau kebenaran itu seperti apa, pastilah kita akan mengangkat tangan kita masing-masing. Kitalah, sayalah yang paling benar. Begitulah liciknya hati manusia. Kalau kita berdebat, bertengkar, makanya Alkitab pun mengajarkan kita. Kalau ada perdebatan, kalau ada pertengkaran, jangan hanya percaya kepada satu pihak. Harus dua pihak berbicara di hadapan kita. Baru kita bisa kenal, baru kita bisa menilai, baru kita bisa melihat salahnya ada di mana. Karena kalau kita baru mendengar satu pihak saja, namanya orang, namanya kita manusia, pastilah kita merasa benar sendiri. Kitalah yang paling benar. Oleh karena itu Daud berkata, Tuhan selidiki aku, ujilah hatiku. Dia berkata, bahkan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatkah apakah jalanku serong. Kalau aku serong, tuntun kembali di jalan yang kekal. Daud mengambil keputusan. Aku mau hidup benar. Aku gak mau jalan serong. Kalau aku sudah menyimpang, dia berkata Tuhan selidiki. Roh Kudus ingatkan. Dan kita bersyukur pribadi Roh Kudus menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini juga. Dia yang mengingatkan, bukan mendakwa atau menuduh. Kalau dakwaan tuduhan pasti dari iblis. Bedanya apa? Dakwaan tuduhan pasti membuat kita terintimidasi, membuat kita justru meninggalkan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang mengingatkan, kalau Roh Kudus yang menegur di hati kita, tujuan akhirnya bukan supaya kita malah menghindar dari Tuhan atau jauh karena terintimidasi, tertuduh. Tapi supaya kita berbalik kepada Dia. Karena kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan perhatian-Nya, kita merasakan anugerah-Nya. Tak pernah sepi dari dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau tahun-tahun yang lalu kita hidup jatuh bangun di dalam dosa. Kita hidup gak peduli dengan orang lain. Kita hidup egois. Kita hidup mau menang sendiri. Kita hidup menurut standar kita. Tahun 2021 tahun yang baru, mumpung baru minggu pertama. Di bulan yang baru, di tahun yang baru ini. Ambil komitmen, bukan hanya tahun baru atau di awal tahun saja. Tapi sepanjang tahun bahkan seumur hidup kita. Kita berkata Tuhan, aku mau hidup benar. Aku mau sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita kurang ajar terhadap anak-anak kita. Tidak menghargai mereka. Kita aja yang pengen didengar oleh mereka. Ketika mereka mau ngomong, Pah, Mah, kita sudah potong. Karena kita gak peduli dengan mereka. Hari ini, hargai anak-anak kita, cintai. Bahkan doakan, lepaskan berkat. Kalau selama ini kita dengan pasangan, isinya curiga melulu. Gak percaya dengan pasangan kita. Sama juga seperti tadi kepada anak-anak kita. Baru pasangan kita mau ngomong, kita sudah potong pembicaraannya. Bagaimana mungkin komunikasi bisa berjalan dengan baik? Bagaimana mungkin hubungan bisa menjadi akrab dan pulih kembali kalau kita punya karakter yang demikian? Mari ambil komitmen terhadap pasangan kita pun. Kita bijaksana,
Kita mengasihi, menghormati, menghargai dia. Ingat dulu waktu kita jatuh cinta pertama kali dengan dia. Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana kita membuat kejutan, bagaimana kita dating berkencan dengan dia. Lakukan lagi hal-hal yang demikian. Kalau waktu-waktu kemarin kita tinggalkan Tuhan, gak mau melayani, gak mau lagi memberi, gak mau lagi melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Kita berkata, Tuhan, tidak demikian dengan tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Tahun ini tahun dimana aku mau hidup benar, ambil komitmen yang seperti itu. Karena bagaimana caranya kita bisa menang dalam menghadapi tantangan dan masalah. Kalau kita menjadi musuh Allah, karena hidup kita tidak benar di hadapannya. Kalau kita menjadi musuh Allah, tantangan dalam hidup kita yang begitu banyak, pastilah kita hancur berantakan. Pastilah kita rapuh. Tapi kalau kita berkomitmen mengambil keputusan, Tuhan, aku mau sepakat dengan Engkau. Aku gak mau jadi musuhmu. Aku gak mau jadi seterumu. Justru aku mau menjadi di pihakmu ya Tuhan. Aku mau menjadi sahabatmu meskipun ada proses, ada perjalanan ke sana bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita memutuskan demikian, maka tantangan masalah musuh-musuh yang coba menghadang, menghancurkan, menghimpit kita, tak akan mampu mereka menghancurkan kita. Ambil keputusan ini. Ambil keputusan untuk bertekad hidup dengan benar. Sama seperti tekad yang Daud juga ambil. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 139 menceritakan kepada kita bagaimana ketika berhadapan dengan musuh. Daud tak tertarik untuk melihat musuh begitu besar. Tapi dia tertarik melihat Tuhannya. Dia tertarik bahwa Tuhanlah yang mengenal dia. Tuhanlah yang melindungi dia. Tak bisa dihindari. Tuhanlah yang menciptakan dia berharga. Dan akhirnya dia meresponi dengan cara hidup benar. Itulah juga yang perlu kita lakukan sepanjang tahun ini. Dan secara khusus buat jemaat di regional Jawa Tengah. Kalau ada jemaat-jemaat yang bukan dari regional Jawa Tengah atau belum di GMS. Saya juga ingin bercerita bagaimana Tuhan mau bawa kita di Jawa Tengah. Tuhan mempercayakan kepada kita. Ada 30 daerah, 30 tempat yang dimana kita berdoa. Di tempat-tempat itu berdiri Gereja Mawar Sharon. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ambil visi 2030, 300 dari 300 itu. Kita mau garap 30-nya. Dan tak terasa bukan lagi 10 tahun. Sudah tinggal 9 tahun. Kita akan menggarap sisa 20 tempat itu. Dan 2 tahun ke depan 2021 dan 2022. Kita akan fokus di dalam 5 daerah, 5 gereja satelit. Dan 5 gereja lokal yang ada. Gereja lokal ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Solo. Ada di Salatiga dan Magelang, 5 gereja lokal. Dan 5 satelit yang ada di Kutoarjo, ada di Kudus, ada di Purwokerto, Purwodadi. Ada juga di Tegal, satu lagi. Biarkan 5 gereja satelit, 5 gereja lokal ini bertumbuh. Menjadi gereja yang kuat dan sehat selama 2 tahun ke depan. Sehingga 2 tahun berikutnya ada banyak kota-kota yang akan kita masuk di sana. Dan saya berharap semua jemaat regional Jateng dan DIY bergandengan tangan bersatu hati kita menggarapnya bersama-sama. Tapi bagaimana cara kita menggarapnya? Kalau ketika kita berhadapan dengan masalah, kita langsung putus asa dan lari daripada masalah itu bahkan meninggalkan Tuhan. Responi dengan benar. Tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan benar. Biarkan tahun-tahun ini dipenuhi menjadi tahun-tahun pujian, the year of praise and provision. Dan kita mengerti dan percaya penyediaan Tuhan yang tak pernah berkurang. Dan sepanjang Mazmur 139 ada 4 aplikasi yang kita bisa lakukan sepanjang tahun ini. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan mengenal kita dengan utuh, dengan lengkap. Dia mengerti tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita. Dengan kita mengerti bahwa Tuhan mengenal kita, responnya bisa 2 sih. Respon yang pertama, kita aman karena kita tahu Tuhan mengenal kita apa adanya. Atau respon yang kedua, kita merasa gak punya privacy. Tapi jauh lebih baik gak punya privacy di hadapan Tuhan. Karena toh semua manusia terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Lebih baik gak punya privacy di hadapan Tuhan. Maksudnya gak ada area yang disembunyikan. Karena Tuhan adalah pribadi yang baik,
yang akan menuntun kita dalam anugerahnya. Aplikasi yang kedua, percayalah bahwa kita tidak dapat meninggalkan Dia. Bapak Ibu Saudara yang coba lari menghindar daripada Tuhan, sudah jangan main sembunyi-sembunyian sama Tuhan. Seperti Adam dan Hawa sembunyi di Taman Eden itu. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Seperti anak bungsu sengaja lari meninggalkan rumah papahnya. Papahnya nunggu setiap hari. Sudahlah Bapak Ibu Saudara, hidup di luar kasih Tuhan. Hidup di luar anugerah Tuhan melelahkan. Membuat kita capek. Kembali saja kepada Dia. Si anak bungsu berpikir, waktu itu dia sudah bangkrut, dia harus makan makanannya babi. Dia berkata, pegawaiku saja lebih baik, pegawai bapakku saja lebih baik. Dia ingat dan dia akhirnya kembali. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam dosa, tak ada enak-enaknya sama sekali. Makin menderita iya, makin hancur jelas, makin kotor iya. Sudah lebih baik kita balik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa Dia tidak dapat meninggalkan kita. Sebaliknya juga kita jangan meninggalkan Dia. Aplikasi yang ketiga, sadari benar-benar bahwa diri kita berharga. Jadi kalau kita diabaikan, kita dianggap enteng, dianggap rendah, orang gak peduli sama kita, sudah. Jangan terlalu dimasukkan hati, jangan baperan. Lebih baik apa kata Tuhan dibanding apa kata manusia. Karena manusia menghakimi, menilai sesuai dengan standarnya mereka. Kalau mereka gak suka dengan kita, nilai kita turun. Kalau kita gak sepakat dengan mereka, nilai kita makin rendah. Kalau kita gak melakukan menyenangkan hati mereka, kita semakin jelek di hadapan mereka. Jadi buat apa? Kita sukar, sulit hanya untuk menyenangkan manusia. Bukan berarti mari kita rusakkan hubungan dengan manusia, mari kita hancurkan. Bukan berarti bukan begitu. Tapi dengarkan apa kata Tuhan. Sadari bahwa kita adalah manusia yang berharga. Dan aplikasi yang terakhir, ambil keputusan ini. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dia yang menyelidiki hati kita. Dia yang menyelidiki batin kita. Ambil komitmen untuk hidup benar. Kalau itu yang kita jalani sepanjang tahun 2021. Kalau itu yang kita lakukan dengan benar. Kita mengawali tahun ini dengan benar. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara. Musuh, tantangan, himpitan, masalah apapun. Sanggup kita lewati. Sambil bergandengan tangan juga kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau saya ngomong spesifik buat regional Jawa Tengah dan DIY, mari kita juga selesaikan. Meskipun tadi firman Tuhan yang saya jabarkan berlaku untuk semua orang, siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini. Mau di regional Jateng dan DIY, di regional lain, atau bukan jemaat GMS pun yang mendengarkan firman ini bisa menjadi panduan firman ini, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan khususnya jemaat regional Jateng dan DIY tentu saja. Bergandengan tangan selesaikan 30 tempat gereja akan berdiri. Dan dalam 2 tahun ke depan 10 tempat tadi, 5 gereja lokal, 5 satelit, gereja satelit kita garap bersama-sama. Dan saya meyakini tahun 2021 akan menjadi tahun yang semakin menggairahkan. Mungkin gak sepi daripada masalah tantangan, cuma gak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan kita senantiasa menuntun. Arahkan pandangan kita bukan melihat semakin besarnya masalah himpitan. Arahkan pandangan kita justru sebaliknya. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat anugerahnya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mengawali perjalanan tahun ini. Mengawalinya dengan benar sesuatu yang penting. Dan biarkan kami mengawalinya dengan benar. Seperti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, nyanyikan lagu ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari ulangi lagu ini, nyanyikan dari awal. Jadikan doa kita, katakan haleluya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya dengan segenap hati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kita sembah Tuhan. Kurilah nama syukurilah dabata karala. Kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Kami gak mau ragu akan anugerah dan kebaikan-Mu. Kurina nama syakarala daba syarabe korala nama. Haleluya Tuhan. Kami percaya akan kesetiaan-Mu. Kami percaya akan anugerah-Mu menyertai dan menuntun kami setiap hari, setiap waktu. Angkat hati kita, angkat suara kita menyembah Dia. Jadikan penyembahan ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Dia. Karena kita percaya dan yakin Tuhan kita tak pernah tinggalkan kita. Horalada basyakaranamu kiarana nama syakana mata karala. Haleluya Yesus Tuhan. Tuntun kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami arahkan hati kami hanya padamu. Engkau Allah yang baik. Kuralada basyana mata karalada bo shikaralana mataka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin, kami percaya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu. Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 belum tentu lebih mudah daripada tahun lalu. Mungkin masalahnya makin besar, tantangannya makin besar. Tapi biarkan tahun ini menjadi tahun di mana kita banyak memuji Tuhan karena anugerah kebaikannya, karena pribadinya, karena pertolongannya. Tak pernah meninggalkan kita, kasih karunia senantiasa menyertai. Dan kita mempercayai juga God's provision atau penyediaan daripada Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Daripada kita sibuk melihat masalah, tantangan, musuh yang besar. Sama seperti Daud dalam Mazmur 139 tadi. Dia mengarahkan mata imannya, mata rohaninya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mengenalnya secara utuh, secara komplit. Juga mengenal Bapak Ibu Saudara secara utuh dan komplit. Kenapa kita takut, khawatir, ragu, curiga, gak percaya diri, bimbang menjalani tahun ini? Percayalah Tuhan memegang hidup kita. Yang kedua, Tuhan kasihnya tak bisa dihindari. Dia Tuhan pribadi yang tak bisa dihindari. Bukankah kita harus bersyukur untuk itu? Yang ketiga, yakini bahwa hidup kita berharga. Orang bisa gak respect dengan kita. Orang gak menghargai. Orang gak peduli dengan kita. Jangan terlalu dimasukkan dalam hati, jangan baper. Percaya bahwa Tuhan kita melihat kita adalah sebagai manusia yang berharga. Makhluk ciptaan Tuhan yang begitu dikasihi, dicintainya. Kita diciptakan segambar rupa Allah. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, dalam kegelapan pun, Dia Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Kuasa turun untuk mendekatkan diri kepada kita. Dan ambillah komitmen untuk hidup benar sepanjang tahun ini. Kalau engkau butuh penyertaan Tuhan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Tuhan, kau melihat umatmu, jemaatmu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuntun kami, kami letakkan kedua tangan kami di dada kami sebagai wujud penyerahan diri kami, sebagai wujud doa, sebagai sikap merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa lakukan apa-apa. Biar kami mengawali tahun ini dengan benar, mengawali bersama dengan Tuhan. Dalam kemenangan demi kemenangan, dalam anugerah-Mu. Kami tahu di luar anugerah-Mu kami gak mampu berbuat apa-apa. Bahkan berkati juga regional Jawa Tengah dan DIY. Menggarap Tuhan sepanjang 2 tahun ke depan, 2021 dan 2022. 10 tempat, 5 gereja lokal, 5 gereja satelit. Dan sampai 9 tahun ke depan Tuhan kami bisa menyelesaikan 2030 dengan 30 gereja. Bahkan bukan hanya gereja Tuhan berkati. Bukan hanya urusan pelayanan, kehidupan masing-masing umat-Mu. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan pun sertai, Tuhan pun tuntun Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Katakan menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan kepada dia, katakan menepati janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya meyakini perjalanan kehidupan kita tak pernah ditinggalkan, gak pernah dibiarkan sendirian. Dia selalu setia menyertai kita. Dan kalau sekiranya ada di antara Bapak Ibu Saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini adalah waktu yang paling tepat untuk Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena dengan demikian kita bisa berjalan di dalam anugerah-Nya. Kalau Anda yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan suara keras, dengan segenap hati. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosaku. Sucikan, kuduskan pelanggaranku dengan darah-Mu yang kudus. Dan hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat
yang telah mati 2000 tahun lalu di atas Kalvari, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima Engkau, katakan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku, mulai hari ini dan selama-lamanya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Aku percaya mulai hari ini namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki hidup yang baru, Anda mengalami kelahiran baru. Dan izinkan kami Gereja Mawar Siaran menuntun, mendampingi, memuridkan supaya Anda bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu Anda bisa klik link video di atas ini, link video Welcome Home, supaya Anda dituntun lebih lanjut. Dan kita akan akhiri ibadah kita yang pertama di tahun baru ini dengan doa berkat. Dan saya berdoa doa berkat ini juga akan terus menyertai Anda sepanjang tahun 2021. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tahun yang baru. Kami percaya anugerah-Mu senantiasa menyertai menuntun hidup kami. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya Tuhan menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah-tengah tantangan masalah yang begitu besar, kami meyakini kesetiaan-Mu jauh lebih besar daripada semuanya itu. Biarkan Tuhan kami semua menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kami berada, kami membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan perhatikanlah kedua tangan-Mu hari ini umat Tuhan. Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu Tuhan akan buat berhasil. Pandang langit di atas-Mu tak pernah menjadi langit tertutup, langit tembaga. Tapi menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah-Mu menjadi tanah subur karena Tuhan menyertai kehidupan-Mu. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.